PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC terus ngebut pembangunan untuk calon sirkuit balap MotoGP 2021 di Mandala Lombok, NTB. Awal tahun 2020, proyek itu mulai masuk fase pengaspalan jalan sirkuit. Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC mengatakan bahwa secara keseluruhan pekerjaan fisik proyek ini telah mencapai 30%. Saya rencanakan secara fisik seperti penggalian, fondasi selesai pada akhir bulan ini, termasuk penimbunan dan struktur-struktur pemadatan. Jika pemadatan sebagian segmen telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengaspalan yang ditargetkan akan dilangsungkan mulai Januari 2020. Dia juga menegaskan bahwa pengaspalan harus dilakukan secara bertahap. Unsur kerataan dan drainase juga menjadi perhatian serius. Pasalnya, sirkuit ini tidak boleh digenai air dalam waktu yang lama. Ada standar khusus terkait pengaspalan ini. Karena itu, dia mengakui bahwa hal ini menjadi pelajaran baru termasuk bagi sejumlah BUMN yang ikut serta menjadi kontraktor. Pada akhir Agustus 2020, pihak FIM akan memeriksa progres terbaru sirkuit ini. Hasil pemeriksaan itu akan digunakan sebagai indikasi awal untuk menetapkan kalender balap MotoGP. El Diablo Fabio Quartararo mengakui bahwa dirinya kerap kali mencuri ilmu dari juara dunia MotoGP 2019, yaitu Marc Marquez, dengan cara meniru gaya balapnya. Jika saya mendapat kesempatan untuk mengikutinya, saya akan melakukannya. Setiap saat Anda melaju di belakang Marquez, Anda dapat mempelajari sesuatu. Sepanjang musim balap 2019, El Diablo sudah 6 kali menyabet pole position dengan 7 kali raihan podium. Namun, ia masih gagal menaklukkan Marquez lantaran selalu kalah saat balapan. Di musim MotoGP 2020, banyak kalangan yang menjagokan El Diablo akan menjadi pesaing kuat Marc Marquez. Ditambah lagi, Yamaha telah memberikan motor spek A kepada dua pembalap Petronas Yamaha SRT, yang dimana motor itu sama seperti yang digunakan oleh dua pembalap pabrikan Yamaha. Pembalap utama Repsol Honda Marc Marquez bisa bernapas lega usai dipastikan takkan dijatuhi hukuman denda akibat tidak menghadiri FIM Awards atau FIM Gala di Monte Carlo, Monaco. FIM Awards adalah malam penghargaan bergengsi bagi insan balap motor yang diadakan oleh FIM pada akhir tahun. Setiap juara dunia dari berbagai disiplin wajib hadir dalam acara ini. Meski begitu, Marquez justru tak hadir dalam acara kali ini lantaran masih dalam tahap pemulihan cedera dislokasi bahu kanan yang baru saja selesai dioperasi. Sesuai kode etik FIM pada halaman 142 pasal 60.7, para pembalap yang meraih gelar juara dunia di kelas maupun disiplin apapun wajib untuk hadir atas permintaan FIM dalam upacara penghargaan yang diadakan setiap tahun oleh FIM. Seorang pembalap yang tak hadir dalam gelaran ini akan didenda minimal sebesar 10.000 Swiss francs dan maksimal 100.000 Swiss francs. Alasan seorang pembalap tak hadir dalam gelaran itu akan dievaluasi oleh FIM Steward Panel. Meski begitu, Presiden FIM Jorge Vegas menyatakan kepada Marca bahwa Marquez tak akan dijatuhi denda. Jelas, kami tak akan memberikan sanksi kepada Marc Marquez atas alasan yang kita semua sudah ketahui. Ia ingin datang, tapi dokter melarang. Uniknya, bukan Marquez saja yang pernah absen di acara FIM Awards. Casey Stoner juga pernah absen pada acara ini. Usai menjabat gelar juara dunia MotoGP 2011 bersama Repsol Honda, Stoner dijatuhi denda akibat tidak datang. Meski tak diketahui alasan pastinya dan tak dilansir berapa nominal yang harus ia bayar. Beberapa tahun ke belakang, Mick Doohan juga sempat absen usai meraih salah satu gelar juara dunia di kelas GP 500 dengan alasan tak punya waktu untuk hadir. Ia sempat didenda 10.000 Swiss franc. Namun, pria asal Australia itu mengajukan banding. Doohan dikabarkan menyewa pengacara mahal untuk membantunya membuktikan kepada FIM Steward Panel bahwa ia memang tak hadir dalam acara itu.
Setelah terbukti tak cari-cari alasan, FIM pun mencabut sanksinya. Pembalap andalan monster energi Yamaha, Maverick Viñales berharap timnya bisa melakukan perubahan untuk menyambut musim balap 2020. Viñales mendesak Yamaha untuk membuat motor yang tak hanya cepat di sesi kualifikasi, tapi juga bisa lebih kompetitif. Seperti yang telah diketahui, Viñales memang memiliki catatan apik tiap tampil di sesi kualifikasi kelas utama MotoGP. Sejak gabung di tim Yamaha pada 2017 kemarin, pembalap asal Spanyol itu bahkan mendapat julukan sebagai Raja Kualifikasi karena ia memang dikenal jago mencatatkan waktu terbaik dalam uji coba apapun. Kami memang memiliki kecepatan yang baik di tiap uji coba, tapi saya lebih suka jadi raja di sesi lain. Kami punya mentalitas berbeda dalam uji coba. Kini kami mengurus berbagai area. Saya menjalani lebih sedikit lap, namun ngotot di setiap lapnya. Ini yang terpenting, dan inilah perubahan terbesarnya. Saya ingin sedikit mengubah gaya balap saya agar lebih halus, dan ini bakal membantu motor lebih cepat. Saya rasa saya bisa beradaptasi dengan cukup baik. Ada sebuah isu berhembus yang menyatakan bahwa kabarnya Repsol tidak akan lagi bersama Honda pada MotoGP tahun 2021. Sebenarnya kabar ini pertama kali mencuat sejak Oktober lalu, tepatnya di seri kandang Honda Motegi Jepang. Kabarnya, pabrikan Honda ingin beralih dari Repsol Honda ke Shell. Hal ini didukung dengan kabar bahwa tim Idemitsu Honda tim Asia Moto2 nyaris bekerja sama dengan Shell untuk 2020. Tapi di lain sisi, ada yang mengatakan bahwa Red Bull lah yang akan menjadi sponsor utama Honda. Tapi masalahnya, Red Bull sudah menjadi milik tim KTM dan sudah melekat kuat. Lebih lanjut, tidak bisa dua tim memiliki dua sponsor utama. Isu menyebutkan bahwa HRC mulai gerah karena Repsol, yang kebetulan juga berasal dari Spanyol, kini terlalu terlibat dalam pemilihan pembalap mereka. Sejak Stoner memutuskan pensiun pada akhir 2012, Repsol Honda memang selalu menaungi pembalap asal negeri Spanyol. Sebagai pengganti Stoner, Repsol Honda menggait Marc Marquez untuk ditandemkan dengan Dani Pedrosa. Setelah Pedrosa memutuskan untuk pensiun, Jorge Lorenzo pun digait. Kini Lorenzo sudah memutuskan pensiun, dan mereka pun kembali menggait Alex Marquez yang notabene pembalap asal Spanyol sekaligus adik Marc Marquez untuk musim balap MotoGP 2020. Teka-teki masa depan Valentino Rossi selalu menjadi isu menarik di MotoGP. Seperti yang sudah diketahui, Valentino Rossi akan habis kontrak bersama tim Yamaha pada akhir musim 2020. Namun, sang pembalap belum memberikan pernyataan yang mengindikasikan bahwa akan pensiun atau bertahan dari dunia balap MotoGP. Pengamat MotoGP Pernat menilai bahwa Rossi berpeluang tetap bertahan di MotoGP meski usianya akan segera menyentuh angka 41 tahun. Namun langkah The Doctor menunda masa pensiun harus memiliki syarat, yaitu pencapaiannya harus bagus dengan kepala kru barunya David Munoz. Dia terlatih dan merasa fisiknya baik-baik saja, jadi dia bakal mencoba kartu terakhirnya. Menurut saya, jika percobaannya berhasil, dia akan tetap membalap pada 2021. Saya jamin. Pria yang juga menjadi manajer pribadi Andrea Iannone ini kemudian menambahkan bahwa apabila proyek ini tidak berhasil, maka The Doctor dipastikan akan pensiun.